Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Bapak, Panji mau tanya, Tuhan itu siapa sih? Kenapa orang Hindu menyembah matahari? Apakah matahari itu Tuhan? Wah, ini pertanyaan bagus, Dek. Jadi gini, jawaban Bapak mungkin agak sulit Panji mengerti sekarang. Tapi nanti Panji pasti akan bisa mengerti seiring makin banyaknya bekal pengetahuan yang Panji punya nanti. Semuanya dimulai dari kekosongan. Seperti angka yang dimulai dari 0, lalu muncul angka 1. Nah, pada angka 0 itulah alam semesta ini dulunya hanyalah kekosongan. Namun sebenarnya tidak benar-benar kosong, karena ada angka 1 yang mengisinya. Itulah yang disebut dengan Tuhan, yang mengisi segala kekosongan di semesta raya. Karena itulah Tuhan juga disebut yang Maha Esa, Maha Tunggal, karena Dia atau itu adalah satu-satunya yang mengisi dan memenuhi segala kekosongan tersebut. Dulu, seusiamu, Bapak juga menanyakan hal ini, tetapi tidak tahu harus mencari jawaban pada siapa. Bapak juga tidak bisa membayangkan dengan pikiran Bapak yang masih terbatas, seperti apa Tuhan yang mengisi segala kekosongan itu. Begitu sulit untuk dipikirkan. Sampai akhirnya pada saat Bapak berusia 31 tahun, pada suatu malam ketika Bapak menuliskan pertanyaan itu, jawabannya datang berupa sebuah petunjuk agar Bapak mengupas seluruh materi alam semesta sampai akhirnya Bapak menemukan kekosongan. Nah, dalam kekosongan itulah katanya Bapak akan mengenalinya sebagai sang pengisi kekosongan itu. Namun hampir 13 tahun Bapak tidak melakukan apa-apa. Walaupun Bapak lumayan bisa mengerti maksudnya, tapi Bapak tidak mengupas apa-apa. Sampai kemudian di usia 44 tahun, itu sekitar tahun 2014, Bapak akhirnya diberi jawaban ketika ada sebuah bunga, itu bunga alamanda, terjatuh di halaman rumah seorang teman. Nah, pada saat bunga jatuh itulah mengalir jawaban seperti ini. Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Sejak itulah, Dek, Bapak bisa mengerti bagaimana kecerdasan semesta tak terbatas itu memang tidak bisa dibayangkan wujudnya, tetapi dia ada di mana-mana sebagai kecerdasan semesta yang mengisi setiap ciptaan yang bisa Panji dan Bapak temui di mana-mana di alam semesta ini. Setahun kemudian, Bapak diberi jawaban bagaimana dari Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas itu, yang wujudnya tak terpikirkan, mulai tercipta begitu banyak isi dari alam semesta ini. Ternyata semuanya bermula pada saat kecerdasan semesta itu menunjukkan kemampuannya untuk melakukan proses penciptaan isi alam semesta. Ini yang dalam ajaran Hindu kita di Bali disebut sebagai utpati atau penciptaan. Nah,
Kemampuan sang kecerdasan semesta dalam menciptakan itulah yang disebut sebagai energi semesta. Oh ya, nanti kalau Panji sudah SMP atau SMA, dalam ilmu fisika akan diajarkan bahwa energi itu adalah kemampuan melakukan usaha. Nah, selanjutnya, dari energi semesta inilah manifestasi sang kecerdasan semesta itu dimulai. Mulai bermanifestasi sebagai energi. Ada yang berupa energi cahaya, energi suara, energi elektromagnet, serta berbagai energi lainnya. Energi semesta inilah yang kemudian memadat atau memampat menjadi materi-materi semesta. Materi-materi semesta itu mulai tercipta di kekosongan alam semesta, kemudian menjadi debu-debu kosmik yang lama-lama berkumpul menjadi benda-benda angkasa, salah satunya mewujud menjadi matahari. Nah, sebagian dari matahari itu kemudian menjadi asal dari planet bumi yang kita tempati ini. Selain itu, cahaya yang berasal dari matahari itu merupakan energi yang dibawa ke bumi, diteruskan ke bumi, menjadi pancaran atau radiasi energi, yang kemudian mewujud menjadi materi semesta berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan berbagai bahan makanan yang kita makan di bumi ini. Inilah kemudian menjadi sumber material dari tubuh fisik yang kita tempati ini. Jadi, tubuh kita berasal dari makanan, makanan berasal dari bumi, bumi berasal dari matahari. Sehingga matahari itulah yang menjadi sumber materi dan energi bagi kita, bagi semua kehidupan yang ada di bumi dan mungkin di beberapa planet di sekitar matahari. Nah, karena matahari adalah sumber energi dan materi yang ada di bumi, yang sekaligus membentuk tubuh, membentuk otak yang menjadi alat pemikiran kita, maka mataharilah yang kemudian bisa dianggap sebagai wujud paling mudah dan bisa dilihat dari sang asal kehidupan kita ini. Kita tahu dan diajarkan bahwa Tuhan adalah asal dari segala yang ada. Demikian halnya matahari adalah asal dari tubuh dan pikiran kita. Ketika kemudian kita mencoba memusatkan pikiran pada Tuhan yang tak terpikirkan itu, tentu sangatlah sulit. Memusatkan pikiran pada kecerdasan semesta tak terbatas, itu pun sangat sulit dilakukan dengan pikiran kita yang masih sangat terbatas ini. Sehingga kita bisa memuja sang kecerdasan semesta itu ketika dia telah menampak sebagai energi semesta berupa cahaya dan materi semesta berupa matahari. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang Hindu di Bali mulai memuja matahari sebagai simbol kehadiran Tuhan, sang kecerdasan semesta tak terbatas, menjadi saksi agung dalam persembahyangan yang kita lakukan di Bali. Sebab tanpa energi cahaya, kita tentu tidak akan bisa menyaksikan apapun. Di alam semesta kecil tubuh kita ini, mata kitalah yang menyebabkan kita bisa menjadi saksi ketika ada cahaya. Maka di alam semesta raya, mataharilah yang menjadi simbolik saksi dari kehadiran sang kecerdasan semesta itu. Namun pemujaan kepada matahari ini tidak hanya dilakukan di Bali, tapi juga dilakukan di banyak tempat lainnya di dunia ini. Di Jepang misalnya, mereka memuja Dewi Amaterasu, Dewi Matahari. Dalam mitologi Yunani,
dewa matahari dikenal sebagai Helios. Sedangkan di Romawi disebut sebagai Apollo Medicus. Kalau kita di Bali menyebutnya sebagai Dewa Surya atau Surya Aditya. Nah, jadi seperti itu Panji. Itulah kenapa pada sembah yang kita lakukan kedua kalinya, kita memuja Dewa Surya sebagai permohonan agar Sang Kecerdasan Semesta hadir sebagai saksi atas persembahyangan yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu, matahari kita jadikan wujud atau simbol kehadiran Tuhan dalam persembahyangan kita di Bali. Kira-kira seperti itu, Panji. Oh gitu. Oh iya. Nanti Bapak akan jelaskan lebih jauh. Terima kasih untuk pertanyaannya, Panji. Terima kasih.